merekam. Oke, saya lanjutkan. Secara luring tadi melalui tugas mingguan secara berkala dan pembelajaran secara daring dilakukan melalui teknologi maupun juga aplikasi Zoom Meeting maupun video call. Meskipun video call hanya dilakukan pada tahsin ya, karena kalau terlalu sering menggunakan handphone itu takutnya merepotkan Bapak Ibu yang handphonenya dibawa untuk bekerja. Harapannya kalau pakai Zoom Meeting itu menggunakan laptop maupun komputer yang bisa digunakan secara mandiri oleh anak-anak di rumah. Untuk jadwal pembelajaran di kelas 4, sekedar informasi nih Bapak Ibu, untuk tahun ini kelas 4 champion dan kelas 4 lainnya beserta dengan kelas 1 diamanahi untuk menyelenggarakan kurikulum baru, yaitu kurikulum operasional sekolah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak, sekolah pilihan yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan dipercaya pemerintah untuk mengadaptasi dan mengadopsi perdana kurikulum baru ini. Jadi mohon maaf apabila masih banyak perbedaan. Kemarin yang punya kakak mungkin pelajarannya beda dengan adiknya yang sekarang di kelas 4 karena bahan pelajarannya, kurikulumnya itu berbeda. Jadwal pembelajarannya ini seperti biasa yang sudah ditempuh anak-anak. Hari Senin itu ada pembelajaran pendidikan Al-Islam. Ini diampu oleh Pak Rozak dan PPKN kepada wali kelas. Yang hari Selasa ada pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini juga baru Bapak Ibu, bahasa Inggris dikenalkan di kelas 4. Tahun kemarin belum ada dan tahun-tahun sebelumnya juga belum ada. Jadi anak-anak juga masih belum familiar tentang bahasa Inggris dan masih tahap pengenalan. Untuk hari Rabu, ini ada IPAS beserta PJOK. PJOK diampu oleh Bapak Hendra. IPAS ini singkatan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini salah satu bentuk hal baru, mata pelajaran baru, dampak dari penggunaan kurikulum operasional sekolah bagi sekolah penggerak. Jadi siswanya mengenal pengetahuan alam sekaligus pengetahuan sosial dalam mata pelajaran yang sama, yaitu dalam IPAS. Dahulu anak-anak belajarnya dikenalnya dengan tematik, ya. Jadi sekarang sudah tidak ada karena sekolah menggunakan pendekatan muatan pembelajaran. Kembali lagi seperti kurikulum sebelum K13. Berdiri sendiri setiap mata pelajarannya. Untuk hari Kamis ada matematika dan SPDP. Untuk SPDP pada awal semester dikenalkan seni musik, lalu setelah selesai seni musik akan dikenalkan seni rupa. Untuk hari Jumat ada bahasa Jawa dan mata pelajaran baru yang perdana dikenal anak-anak yaitu bahasa Arab. Yang kelas 3-nya belum ada, ini menjadi bahasa baru bagi anak-anak. Dan kemuhammadiyahan. Untuk bahasa Arab diampu oleh Pak Dani dan kemuhammadiyahan diampu oleh Bapak Albert. Untuk hari Sabtunya, harapannya anak-anak di rumah mengisi secara rutin golden habit seperti PHBSIM dan piata ibadah setiap harinya, dilakukan pengecekan tugas luring yang sudah dikerjakan sesuai jadwal hari Senin sampai hari Jumat, dan melakukan kegiatan positif lainnya bersama keluarga di rumah. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait mata pelajaran anak-anak? Karena berbeda, nggih. Jika belum ada pertanyaan, saya lanjutkan.
Jadwal pembelajaran secara daring, secara rutin dilakukan 2 kali dalam seminggu. Sesuai rencana, insya Allah hari Senin dan setiap hari Rabu. Jika ada kendala seperti ada rapat secara mendadak, ada tugas secara mendadak, maka akan dipindah di hari yang lain. Untuk pembelajaran tahsin dan tahfidz ini dilakukan secara online melalui video call, voice note, atau juga Zoom. Untuk murojaah hafalan bersama saya, wali kelas, di hari Selasa atau hari Jumat menyesuaikan dengan hari libur. Misalkan hari Selasa libur, berarti akan diganti hari Jumat maupun sebaliknya, maupun kegiatan lainnya. Untuk hari Kamis, ini bersama Ustadz Ferry, setoran hafalan maupun membaca tahsin. Jadi anak-anak yang setoran hafalan, tes hafalan, itu bersama Ustadz Ferry di hari Kamis. Tapi jika ingin di hari yang lain untuk khusus tes, itu bisa menghubungi Ustadz Ferry. Dan kepada anak-anak yang ingin intens melakukan pembelajaran hafalan, itu bisa dengan wali kelas dengan cara menyetorkan hafalannya, baik video maupun voice note, nanti bisa saya semak, supaya anak-anak tidak bosan-bosan untuk melakukan menambah hafalannya. Jadi dimonggo persilahkan menghubungi saya jika anaknya mengalami kendala dalam hafalan, bisa saya bantu untuk menyemak, jadi anak-anak bisa lebih semangat. Untuk target tahsin, ada kondisi khusus karena kurikulum normal dan kurikulum masih pandemi. Karena anak-anak dengan kondisi pandemi akan kesulitan ketika belajar Al-Quran secara mandiri di rumah. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya, harusnya itu surat Al-Kahfi. Jadi target ini belum mencapai nilai maksimal 100 nggih. Jadi untuk anak-anak yang sudah Al-Kahfi bukan berarti berpuas diri. Nanti mengiranya sudah nilainya 100, tapi target ini di atas KKM. KKM untuk tahsin itu 78. Jadi anak-anak yang sudah Al-Kahfi di semester ini insya Allah nilainya sudah di atas 78. Untuk kurikulum masa pandemi, ini Quran Surat Al-Anfal. Jadi terjadi penurunan target untuk kondisi sementara. Lalu untuk target tahfidz, hafalan di Bapak Ibu, dalam kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya itu surat Abasa. Kembali lagi, target ini belum nilai 100, jadi baru di atas KKM. Jadi adik-adik atau anak-anak yang sudah wisuda tetap melanjutkan hafalannya. Yang sudah Abasa juga ditingkatkan lagi suratnya, supaya nilainya maksimal dan juga bisa segera wisuda. Untuk kondisi pandemi, ini ada kondisi khusus dengan Quran Surat Al-Mutaffifin. Harapannya meskipun ada kurikulum darurat, anak-anak juga tetap semangat seperti kondisi normal. Jadi motivasinya tidak menurun, tapi lebih dimanfaatkan waktu saat di rumahnya untuk menyelesaikan hafalannya dan bisa segera wisuda di kelas 4. Karena lulusan dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini mengharuskan anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran minimal juz 30. Jadi mau tidak mau nanti di kelas 6 harus sudah wisuda juz 30. Selanjutnya, sumber belajar anak-anak ini sementara dari ringkasan materi yang sudah diusahakan di print setiap pembagian luring.
Jadi anak-anak bisa belajar membaca ringkasan terlebih dahulu sebelum mengerjakan luring. Jika ada materi tambahan akan disampaikan melalui grup wali kelas yang disampaikan pada malam sebelum jadwalnya. Nah, kemarin ada informasi bahwa buku paket yang sudah Bapak Ibu tanyakan, buku paket mata pelajaran yang katanya atau info dari pusat itu baru sampai pertengahan September, tapi pagi hari ini baru ada informasi sudah datang dan akan dipersiapkan terlebih dahulu, dan insya Allah semoga bisa dibagikan pada hari Senin bersama dengan tugas luring. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu yang kemarin bertanya-tanya ini bukunya mana, jadi besok bisa belajar. Karena mungkin anak-anak kurang puas nih belajar dari ringkasan materi, wawasannya masih kurang-kurang seperti itu. Jadi apabila ada buku nanti diharapkan anak-anak sudah bisa belajar lebih semangat dan lebih mandiri lagi. Kegiatan atau pembagian piagam Student of the Week rutin dilakukan setiap minggunya, dibagikan pada hari Sabtu. Pada pagi hari ini saya sudah membagikan Student of the Week kategori rajin dalam mengikuti senam Indonesia Sehat. Ini salah satu kategorinya karena dilihat dari kondisi tertentu dan karakter apa yang sedang dikembangkan pada minggu tersebut. Bisa dilihat dari kerajinan saat beribadah, sholat jemaah, rapi dalam menulis, aktif saat pembelajaran Zoom meeting, dan lain sebagainya, sesuai kondisi di minggu tertentu. Pembelajaran tatap muka, apabila pembatasan kegiatan masyarakat akan berakhir di bulan ini, insya Allah sekolah akan menyelenggarakan tatap muka, tapi masih diprioritaskan untuk kelas 1 dan kelas 6 dengan jumlah rombel setengah, jadi 14 siswa yang masuk bergantian dengan 14 siswa lainnya. Dengan durasi untuk kelas bawah, kelas 1 2 jam, dan kelas atas atau kelas 6 3 jam. Dan apabila dianggap efektif dan aman, akan dilakukan penambahan rombel. Semoga saja bisa segera sampai di kelas 4. Sehingga anak-anak bisa melakukan tatap muka secara berkala dan terbatas. Saat pertemuan tatap muka, anak tidak diharuskan memakai seragam karena ada kendala anak-anak yang seragamnya sudah tidak muat, nggih. Itu tidak apa-apa, jadi Bapak Ibu tidak usah panik dan terburu-buru untuk menjahitkan atau mencari seragam untuk anak-anak, karena sekolah memahami kondisi tersebut dengan memberikan kelonggaran dengan menggunakan pakaian muslim yang sopan terlebih dahulu. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekilas tentang pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau saran masukan, nanti saya tampung dan insya Allah bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Mungkin ada titip saran. Assalamualaikum, Om. Nggih, waalaikumsalam. Iya, saya salah satu orang tua murid ya dari Muhammad Rasyad. Nggih, Mas Ini Rasyad. menyampaikan apa ya istilahnya pengalaman dan juga evaluasi ke depan, Us. Kalau saya lebih menyoroti tentang pelaksanaan ujian ya, baik ulangan harian maupun PAT ya, kan selama ini dengan sistem online. Okay. Nah, saya tidak tahu ya, apakah ini terjadi hanya di kami atau orang tua lain. Dengan sistem online ini, kadang ketika anak itu men-scroll untuk pindah ke soal yang berikutnya, itu kadang terganti sendiri jawabannya. Dan saya perhatikan ini bukan sekali dua kali kasus ini terjadi. Jadi
biasa saya sebagai orang tua kan tidak membantu dia ya saat ulangan, tapi mengecek apakah dia sudah mengisi semuanya. Kalaupun ada yang salah, saya biarkan. Nanti saya kasih tahu setelahnya. Tapi ketika sudah di-submit kirim, kemudian lihat skor, itu ada beberapa jawaban yang dia pindah sendiri. Makanya saya berasumsi ini karena anak tadi meng-scroll dan tidak sengaja pindah begitu, atau karena faktor apa begitu. Nah, artinya apa? Karena ini bukan sekali dua kali, saya merasa ujian dengan sistem online ini tidak kurang fair hasilnya. Jadi lebih baik untuk ke depan ujian ini dengan sistem kertas saja. Yang penting kita berkomitmen sebagai orang tua untuk tidak membantu sama sekali anak dalam pengerjaannya. Kan itu lebih valid juga ya. Kalaupun ada matematika mungkin bisa disediakan lembar jawaban biar tambah ini lagi untuk cara anak itu mengerjakan. Mungkin begitu pengalaman saja, dan saya harap bisa menjadi masukan ya untuk ke depan untuk bahan ujian. Kalau untuk tadi ada jadwal masuk, berarti ya ya ada jadwal masuk anak. Betul ya ya? Tatap jadwal muka masuk ya? Anak. Tatap muka atau ya tatap muka sekolah. Pada prinsipnya sih kami juga, saya sebagai orang tua setuju, karena memang kecenderungan anak tuh sudah sangat bosan dengan sistem daring ini. Dia dari mulai moodnya dia untuk belajar, kami sebagai orang tua mengkondisikan juga sudah tanda kutip setengah lelah ini ya. Jadi kalau saya sih menyambut baik dengan tadi prokes yang baik juga diterapkan di sekolah maupun kami sebagai orang tua membekali. Mungkin itu untuk tatap muka kami setuju. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran dan masukan tadi sudah saya catat ya Ibu, tapi kembali lagi diperlukan koordinasi terlebih dahulu untuk bisa menjawab ini. Karena kelas 4 ini kan tidak hanya kelas 4 champion ya, tapi bersama kelas smart, kelas olimpiad, dan kelas lainnya. Nanti akan dilakukan diskusi untuk terkait penilaian harian maupun penilaian akhir tahunnya supaya lebih maksimal itu seperti apa. Memang pernah ada dulu anak yang sepertinya kepencet salah. Tadi mau jawab ini kok jadi ini seperti itu. Nah, apabila saat ujian anak mengalami kendala itu seharusnya diperbolehkan menghubungi wali kelas. Jadi misalkan, gambar ini tidak terlihat, itu silahkan menghubungi. Tadi saya itu mau menjawab ini, tapi kok bisa berubah, itu karena apa ya nanti bisa, atau kendala sinyal, saya tidak bisa mengakses, itu bisa WA Ustazah, nanti bisa diberikan soal yang lebih jelas, sehingga anak tidak tertinggal saat mengerjakan ulangan. Nah, untuk kedepannya bagaimana nanti akan dilakukan diskusi terus. Untuk tatap muka ini memang sangat diharapkan dan sangat diinginkan. Ibu Sriyanti. Saya pribadi dan guru-guru yang lain juga sangat rindu sama anak-anak. Belum kenal juga, menghafal secara online anak-anak itu juga sulit. Belum kenal, belum akrab, itu belum terjalin kedekatan seperti itu. Kedekatan emosional itu sulit dibangun secara online. Ya. Tapi kembali lagi diperlukan peraturan, karena sekolah ini kan tidak berdiri sendiri, Ibu, harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, peraturan yayasan, dan lain sebagainya. Kembali lagi, hanya harapan dan doa, semoga kondisi segera membaik, dibuka sekolahan, diizinkan, dan dalam kondisi yang sehat, anak-anak bisa belajar kembali bersama. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk ibunya Mas Rasyad mungkin. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan. Mohon izin, Us. Oke. Mohon izin, saya ibunya Mbak AA. Oke, pripun?
Bukunya Mbak Ini AA. tadi mohon izin, saya menggarisbawahi yang tadi yang untuk percobaan pembelajaran tatap muka 50% anak tadi, nggih. Nggih. Itu kan karena di Mujahidin itu kan lintas kecamatan, nggih, jadi dari berbagai Wilayah. kecamatan seperti Nggih. itu dengan mobilitas ya, dengan mobilitas orang tua wali yang beragam seperti itu bila berkenan saya memberikan masukan itu sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa untuk pembelajaran tatap muka itu paling tidak dipenuhi adalah cakupan vaksin bagi wali dan gurunya. Kalau gurunya kan sudah, Ustadz, Ustadzah kan sudah divaksin Vaksin. semua. Yeah. Kemudian untuk orang tua ini paling tidak syaratnya itu orang tua atau walinya dari siswa itu juga sudah tervaksin. Itu untuk lebih amannya rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan kasus mortalitas dan morbiditas dari anak-anak juga sudah turun, itu nanti baru bisa direkomendasikan untuk tatap muka. Karena ya terus terang sebagai orang tua ya dilema. Tadi kalau secara online terus anak juga sudah mulai bosan, orang tua juga nadanya sudah mulai tinggi dalam kutip seperti itu. Cuma kalau diminta memilih dua pilihan yang dilematis ini, tetap keselamatan dan kesehatan anak-anak kan lebih utama seperti itu. Dan selain itu tadi untuk syarat ruangannya di Mujahidin itu kan semua ruangan ber-AC, nggih. Nggih. Semua ruangan ber-AC. Nah, itu menurut kaidah PPI, pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi, untuk airborne dan droplet seperti corona seperti itu tidak disarankan untuk memakai AC. Karena AC ini nanti misalnya ada yang membawa virus di situ, AC ini justru akan meningkatkan istilahnya si virusnya di situ itu bisa lebih jenak istilahnya dan lebih mudah menyebar di situ. Jadi kalau nanti ada pembelajaran tatap muka, kami mohon untuk AC ini tidak dihidupkan, kemudian diperbaiki untuk ventilasinya, jadi semua jendela nanti dibuka. Kemudian kalau ada misalnya terpaksa ada kipas angin, nanti arahnya juga ada standarnya seperti itu. Kalau yang lebih bagus sih yang tipe exhaust fan itu seperti itu. Jadi lebih ke untuk teknis nanti yang untuk lebih keamanannya. Kemudian kemarin waktu tahun kemarin itu pengalaman saya ada anak saya yang sudah di kelas bawah, itu pembelajarannya dengan tatap muka. Itu waktu kami mengantarkan itu agak kecewa juga karena beberapa ustazah itu tidak memakai masker tapi memakai face shield. Kemudian saat di dalam anak-anak diperbolehkan misalnya sumpek boleh dilepas dulu, kan jaraknya sudah diatur seperti itu. Nah, itu saya sudah wanti-wanti dengan anak saya, pokoknya jangan sampai masker ini dilepas. Dan nanti mohon untuk lebih diperketat untuk edukasinya, apalagi anak-anak meskipun sudah diberikan itu, kemarin kami lihat sekarang tiap meja kan sudah ada sekatnya, tapi namanya anak-anak kan nanti kemungkinan untuk kontak fisik juga lebih ini. Nah, mohon untuk lebih diperketat dan untuk ustadz-ustadzahnya juga tetap memakai masker, tidak hanya face shield saja selama pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kasusnya segera menurun dan anak-anak beserta ustazah bisa segera belajar tatap muka dengan aman. Terima kasih Bunda Mbak AA. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas ilmu dan sarannya. Akan kami tindak lanjuti untuk tim Satgas Sekolah untuk mempersiapkan tatap muka yang insya Allah semoga bisa terrealisasi dengan aman. Untuk tadi prokes, saya dan
mewakili ustazah semuanya, mohon maaf apabila saat itu belum bisa menerapkan prokes dengan baik. Tapi saat ini kami sudah berusaha kalau ke sekolah menggunakan double masker, kegiatan sekolah terbatas, bahkan ke sekolah itu cuma sehari 2 hari terjadwal untuk menghindari kerumunan. Dan untuk anak-anak, kembali lagi edukasi tentang prokesnya akan kami tingkatkan tentu dengan dukungan dan bantuan Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk tidak jenuh menginformasikan prokes kepada anak dan diterapkan agar bisa menjadi kebiasaan yang baik. Dimanapun berada, kalau anak sudah terbiasa, insya Allah akan aman. Dan kembali lagi, karena sekarang sudah digencarkan untuk vaksin, jadi tadi sudah diedukasi dengan ibundanya Mbak AA untuk segera melakukan vaksin ya Bapak Ibu, supaya harapan-harapan untuk segera normal dan anak-anak belajar secara tatap muka bisa lebih aman dan dipermudah nantinya. Mungkin itu tadi untuk bundanya Mbak AA. Untuk yang lain, Bapak Ibu, saya persilahkan. Atau tidak ada? Ini monggo silahkan. Ya, pripun? Sampun. Ampun. Oh, nggih. Sedikit Us, maaf. Mau bertanya. Nggih, monggo Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Biasanya Mbak Asa Dewi mungkin kendala sinyal, nggih, sama ibunya. Kalau kesulitan bisa melalui chat di Zoom, nggih, Bu. Akan saya bacakan. Oh, ya, ini. Oh, yes. Cuma satu pertanyaan aja, Us. Oke. Jadi nanti misalnya buku sudah dibagikan ke anak, itu seperti kemarin boleh istilahnya disorak-sorak di dalam buku itu atau harus menggunakan kertas lain? Pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, yang tadi Ustazah sampaikan jika menghendaki untuk hafalan dengan wali kelas itu berarti kami merekam suara kemudian mengirimkan ke Ustazah nggak? Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bundanya Mbak Asa Dewi. Saya itu masih kesulitan melafalkan nama-nama anak-anak. Maka sering diguyoni sama anak-anak. Namanya sulit-sulit anak-anak Pak Champion. Untuk buku paket, karena ini baru nih Bu, dengan penerbit baru, maksudnya ini berbeda dengan buku tematik yang stoknya banyak, seperti itu. Ini buku perdana bagi kurikulum sekolah-sekolah penggerak. Jadi nanti aturan penggunaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah pembagian buku. Harapannya anak bisa belajar dengan maksimal dengan buku tersebut sesuai dengan pedomannya yang nanti akan saya sampaikan lebih lanjut setelah buku dibagikan. Untuk terkait hafalan, diperbolehkan Ibu, mungkin Mbak Asa Dewi maupun teman-teman yang lain yang mau secara intens agar anak itu tidak tergantung pada hari Kamis saja, itu diperbolehkan menghubungi saya. Seperti yang sudah dilakukan Mas Leon atau teman-teman yang lain, itu biasanya, Ustazah saya mau setor hafalan, tapi bukan tes ya Bu, tapi hanya memurojaah agar hafalan anak itu terulang-ulang, betul, terjaga. Jadi akan saya berikan pendapat ini kurang panjang, ini kurang tepat, seperti itu. Harapannya dengan bertemu maupun menghafal secara intens, anak itu lebih semangat. Apalagi katanya kalau ditanyakan sama ustazahnya itu lebih semangat, ngoten. Mungkin itu dari saya untuk bundanya Mbak Asa Dewi. Untuk yang lain, monggo Bapak Ibu, masih ada waktu.
harapannya saya sangat berharap kepada anak-anak Jumpa Champion ya Bapak Ibu segera diwisuda di kelas 4. Jadi anak-anak bisa merasa lega sudah diwisuda dan merasa bangga tentunya Bapak Ibu nantinya. Sudah banyak alhamdulillah yang sudah diwisuda juz 30 dan melanjutkan juz 29. Itu Masya Allah sekali, semangatnya dan hafalannya sangat bagus. Jadi harapannya untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya belum wisuda juga harus tetap semangat, ibunya dan bapaknya memotivasi untuk segera diwisuda. Pasti rasanya sangat bangga sekali nanti saat anak-anak sudah diwisuda. Karena nanti mau tidak mau anak-anak harus hafal juz 30. Sampai nanti di kelas 6 akan digunakan sebagai syarat lulusan bagi anak-anak. Ngoten, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Jika tidak ada, apakah boleh saya akhiri? Atau mungkin ada yang lain? Ngoten? Maaf, Nggih. Tadi menambahkan tadi dari bundanya Mbak AA ya, katanya vaksinasi itu barangkali ada yang sudah tahu atau yang belum tahu, ada vaksinasi massal di Auri ya, terus di Bandara Auri Gading dari TNI AU itu terakhir hari ini. Demikian Us. Oke. Ada informasi untuk Bapak Ibu semua yang hendak vaksinasi. Ada program vaksinasi gratis, bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu, demi kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu beserta keluarga. Terima kasih atas informasinya. Oke, tadi Ibu Sinten, saya belum hafal. Oke, monggo silahkan jika ada informasi, saran maupun masukan. Jika tidak ada, saya persingkat mawon ya Bapak Ibu. Karena hari ini hari weekend, mungkin Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan lain. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu wali murid kelas 4 Champion pada pagi hari ini. Segala kekurangan dan kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Semoga bisa terjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik ke depannya, sehingga harapan-harapan untuk siswa-siswi 4 Champion segera tercapai dengan prestasi yang maksimal. Amin. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, anak-anak juga sehat. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa mari foto terlebih dahulu. Oke. Biar tidak hanya anak-anaknya yang ikut Zoom meeting pembelajaran. Monggo yang hendak ingin foto bersama bisa dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Oke. Silahkan mempersiapkan diri. Monggo bisa sama Bapak Ibu, anak, sekeluarga. Boten menopo. Oh, ada Mas Gibran ya itu. Oke, monggo. Saya hitung ya Bapak Ibu. Bisa mempersiapkan diri kehitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Monggo bisa live, Bu. Sudah saya akhiri. Nanti akan saya share kembali rekaman pertemuan virtual hari ini. Us, terima kasih. Terima kasih, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amri. Bunda.